اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumal qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iya bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadratul kiram wal muhtaramun, pertama tentu yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para kiai, mudah-mudahan para murabbi kita sore hari ini, guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terkhusus pada khususon yang kita hormati bersama, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres beserta seluruh jajaran, orang tuaku semuanya tanpa terkecuali yang saya hormati di sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, orang tua kami, mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu, orang tuaku semuanya, izin kembali Al-Fakir Sofyan sedikit menyampaikan mau'idatul hasanah. Tentu niatnya hanya sekedar wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kayaknya kurang layak, kurang pantas yang muda menasihati yang tua, Pak. Karena sesuai nador ilmu itu yang tua pasti lebih banyak amalnya ketimbang yang muda. Namun saya hanya sekedar mengajak, mari kita sama-sama terlebih dahulu di sore hari, di hari yang ke-20 bagi yang baru 20 hari puasanya. Takut yang sudah ada yang 21, gak apa-apa, Pak ya. Jadi yuk kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah bahwa Allah memberikan karunia nikmat kepada kita, baik itu sehat, nikmat kesempatan waktu, nikmat keimanan, nikmat rizki yang Allah limpahkan kepada kita, dan tak kalah penting adalah berupa nikmat hidup. Masih hidup semua ini Bapak? Oh ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena hidup ini kunci kita menuju akhirat. Kata Nabi itu kan situna wasabuna, jarang-jarang umat Nabi itu mau sampai 70 lebih ke atas, sangat sedikit Pak. Jadi kalau yang 60-70 tahun itu ya siap-siap lampu merah. Nah makanya yuk kita bersyukur kenikmatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat hidup yang sebentar di alam dunia ini bisa menjadi ladang pahala, majru'atul akhirah buat kita, dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian salawat ma'asalamah kita sanjung agungkan kehariban junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini yang hadir ini diakui sebagai umatnya dan salah satu kelak yang akan mendapatkan inna a'toinakal kausar, yaitu air minum telaga kausarnya, keistimewaan baginda Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu orang tuaku semuanya,
Saya ingin menjelaskan tentang tercelanya orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Bulan Ramadan yang 20 hari kita mulai lalui, tentu di mana bulan Ramadan adalah bulan kewajiban bagi setiap orang Islam balik mukallaf, berpuasa dari pagi hingga sore. Itu kewajiban diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Quran, yaitu bulan turunnya Al-Quran. Bagi orang yang muslim, tentu Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinat. Al-Quran itu tuntunan hidup di dalam dunia ini. Siapa yang pengen selamat, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, maka pasti dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya menurut yang paling masyhur saja. Karena nanti kalau bicara berbeda, pasti ada perbedaan, Pak. Menurut yang terbanyak masyhur, jumlah Al-Quran itu 6.666 ayat, Pak ya? Betul? Kan gitu yang termasyhur. Kalau tahu ada yang mengatakan 6.200 sekian, ada. Tapi yang terkenal 6.666 ayat. Jumlah hurufnya, kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, kalau diawali dari Fatihah itu dengan Bismillah, jumlahnya 1.027.000 huruf. Sudah pernah ngitung, Pak? Oh belum? Ini 20 hari bulan Ramadan, kira-kira sudah ada yang khatam, Pak? Alhamdulillah khatam, Pak ya. Ya gitu. Jadi Al-Quran itu isinya dibagi-bagi. Ada 1000 ayat tentang larangan, ada 1000 ayat tentang perintah Allah. Jadi dari 6.000 itu 1000 tentang perintah, diantaranya tentang puasa. Jadi puasa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang Islam sehat tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama, wajib dia melaksanakan ibadah puasa, sesusah apapun keadaannya. Kemudian ada ayat larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu. Tuh, ingat, Pak. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani dalam kitab Nasul Ibad, wa miftahud dunya as-sabun. Kunci dunia itu 1 makan, 2 minum, 3 jabatan, 4 harta benda, sawah, ladang, selain sebagainya. Itu dunia, betul. Yang kita kejar sampai hari ini, itulah dia dunia. Gitu, Pak Kapolres. Jadi jabatan itu dunia. Wa miftahudun dunia. Urusan makan, urusan minum, urusan tidur, urusan pakai, semua itu dunia. Boleh dicari, boleh. Tapi ingat, jangan karena itu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena ngejar dunia, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri, banyak sibuk. Iya, kalau bapak-bapak yang tugas, ada uzur, ada hal yang dibenarkan karena bertugas di tengah jalan, mengatur lalu lintas, keamanan. Tapi banyak di kita masyarakat ini, alangkah sedih, ini masuk 20 hari Ramadan, masjid bukan tambah rame, Pak. Makin maju sapnya. Ya, gulung, ngegulung. Yang rame depan Pemda. Tuh, yang penuhnya pindah ke bukan di masjid yang ngisi penuh. Makin masjid yang makin rame menjelang di 10 hari terakhir, menjelang hari raya Idul Fitri, justru umat Islam di kita nih kadang-kadang Masya Allah, yang penuh pecel lele. Kalau pecel lele rame, Pak. Semalam saya mau pengajian Nazulul Quran di Cantik itu, saya berangkat jam 8 lewat 10 menit, di kalenda hujan lebat, ternyata depan Masjid Agung, Pak Yai, Pak Ustaz. Penuh saya lihat di depan Masjid Agung. Iya, tek-tek, laku. Nah ini yang tadarusan, mohon maaf, sepi. Betul. Nah inilah kita yang sangat disayangkan. Kehidupan hanya nggak jauh, hanya sekedar makan, ingin hanya lehala. Padahal ini awas. La tulikum amwalukum wala auladukum. Jangan karena anak, istri, jabatan semua melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diancam dalam surah At-Toha. Karena ada 1000 ayat yang berkaitan ancaman, ada diantaranya di surah At-Toha ayat 124.
Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma." Awas. Siapa yang karena dunia, siapa orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, disuruh puasa enggak mau puasa. Disuruh salat enggak mau salat. Disuruh sedekah enggak mau sedekah, enggak mau dia sedekah. Kena pertalit, Pak. Tahu kena pertalit? Iya, kena penyakit pertalit. Iya. Tahu pertalit? Iya, itu, Pak. Penyakit pelit. Di bulan Ramadan ini syahrul mubarak, bulan keberkahan, syahrul maghfirah, syahrul sedekah. Kita dianjurkan banyak sedekah, betul? Sedekah kolak, maka disuruh, Bu, kalau ibu disuruh bikin kolak itu kan boneka cantik dari India. Walaupun maaf cendolnya sedikit, airnya setimba. Artinya ini suruh banyakin, Pak, suruh sedekah. Nah, ini bulan Ramadan. Maka hati-hati, diancam oleh Allah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, monggo silakan Pak hidup itu. Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun." Muhammad, los maneh teh sakarep mau hidup di alam dunia. Mit sahaga ketirik di dunia aja. Ada jemaah pungpung kan? Los sakarepmu. Sahaga keti. Silahkan semau kamu hidup di alam dunia, mau sholat los, nggak sholat los, mau puasa los, nggak puasa los, terus. Tapi ingat, Pak, mati itu pasti terjadi. Fa innaka mayitun, dan pasti kamu akan mati. Nah ini, maka kematian memutuskan segala bentuk kenikmatan hidup di alam. Capek kita nyari dunia. Maka benar kata Allah, kalau orang tidak berpedoman dengan Al-Quran, dia tidak memperhatikan tentang ancaman dan larangan Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Diancam oleh Allah orang yang berpaling dari tuntunan agama, ma'isatan dongka. Pertama yang Allah berikan, dia menjadi orang susah dalam hidupnya. Walaupun kelihatannya bergelimang harta banyak, Pak. Ada orang nggak pernah sholat tapi kaya, betul? Nggak pernah sedekah kaya, tapi nggak pernah sakit malahan. Kayaknya nggak sakit, tapi hatinya penuh dengan sakit. Kenapa? Dia berpikir pelit. Mau ngeluarin duit itu berat. Anak yatim banyak. Saya hari ini Pak Kapolres, karena saya menaungi 54 anak yatim di Desa Merak Belantung. Hari ini di Pondok Pesantren menyalurkan bantuan atau dari jamaah kami, alhamdulillah saya himpun dalam 1 bulan kemarin 54 anak yatim, alhamdulillah bisa diselamat. Apa namanya, diberikan darul farah, mudah-mudahan dapat ke surga kebahagiaan ya. Kemudian ada 20 kaum du'afa tadi kami kerjakan di Pondok Pesantren hari ini. Nah itulah Bapak. Maka yuk, siapa yang pengen hidupnya mudah di alam dunia ini, kuncinya adalah kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sholat, sholat Pak. Iya, apapun kesibukan di alam dunia, kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya, maka cepat. Kalau Allah sudah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan dulu. Kalau memang belum pekerjaan, kalau memang hal itu tidak terlalu genting, tinggalkan dulu. Ini kadang-kadang kita masih menepai dah, ojor-ojor aja, masih keketik loh. Ini kadang-kadang kita masih aja, kadang-kadang santai-santai, la ilaha illallah. Dikira-kira umurnya bakal panjang, padahal belum tentu. 70 kali sehari malaikat maut itu datang nyambangin ruh kita, Pak. Bisa jadi ini hari ini yang ke-70 kali yang datang ada di masjid ini. Kan gitu. Nah, yang harus kita mawas diri, apa yang akan kita bawa? Amal mana ya? Kan gitu. Harta enggak kita bawa semua kecuali yang sudah diamalkan. Kalau toh anak kita bisa mengamalkan, bisa jadi nilai tambahan. Setelah kita, kalau toh tidak, maka harta yang ada bisa jadi fitnah setelah kita meninggalkan alam dunia. Yang akan nolong kita ya sholat. Maka yuk, di bulan Ramadan ada sholat tarawih, betul? Ya sebisa kita. Iya, sepanjang malam, nggak harus, mohon maaf, sekaligus tidak, bisa jadi dipotong dulu boleh. Kan dapatnya qiyam, man qoma ramadhana imanan wa. Saya tidak bahas tentang 23, saya tidak bahas tentang 11. Dua-duanya punya dalil semua, Pak. Repot nanti. Kalau pakai Imam Madzhab, kalah dengan Imam Malik, Pak. Kalau Imam Malik 36 tarawihnya. Jajal ke Madinah kalau nggak salah. Ya kalau kita di 11 saja udah ngantuknya luar biasa.
Ketemu imamnya lagak-lagaan pula. Iya, ketemu imam nggak ngerti pula, bismillahnya ngatok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih. Udah cendol 2 mangkok pula masuk. Betul. Perut ngap. Ketemu imamnya agak lelet. Alah. Ketemu imam yang super kelewatan kebut, sekrup kita Pak, lepas semua sekrup tulang. Allahu Akbar, nikum. Kayak orang demo. Walad dhalin no, kayak orang demo. Dapat amin ke orang. Nah, ini kadang inilah di kita ini. Kalau dikasih tahu Ustaz, ya kadang-kadang memang repot Pak Kapolres. Jadi dai Babin Kaptimas juga. Berapa masalah di Lampung Selatan, walah. Ngomong ngoceh jadi Ustaz, alah cawag gua Ustaz ketinan ya. Tuh, kata mereka ngomong aja jadi Ustaz. Ya iya kan jadi Ustaz pengomong aja bisanya. Mau marah nggak bisa lah. Yang namanya Ustaz tuh yang ngomong aja, betul? Ya iyalah. Iya, tapi kadang-kadang ya Allah jadi beban juga. Iya, beberapa kejadian berkaitan anak-anak lah, capek ngomong Pak. Disuruh ngaji nggak mau. Bayar mahal, nggak usah bayar, saya bilang sama saya. Sering saya bilang, kalau memang nggak mau, udah kasih saya. Yang penting didukung anak. Enggak juga mau. Giliran susah baru Pak Ustadz. Giliran kesurupan nyari Pak Ustadz. Aneh, emang jadi Ustadz kesurupan ujung-ujungnya. Lah inilah Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Kenapa? Karena dari kecilnya nggak dididik agama. Saya ini alhamdulillah ini yang nomor 3 Pak Kapolres. Yang nomor 4 baru lahir. Iya, yang ini nomor 2. Ini juara 1 kemarin di Babul Hikmah, dai-nya. Iya, istri baru. Ngomong ini istri lagi. Rahasia aja dari istri malah. Jadi gitu Pak, mohon maaf. Ya kita ini kan ya, maka kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu. Biar hidup kita pengen berkah, yuk. Siapa yang pengen berkah bukan kaya doang. Kalau kaya itu semua pengen, tapi berkah di dalam harta kekayaan kita. Betul? Jangan sampai Korun kaya binasa Pak. Fir'aun hebat kaya jadi pejabat tinggi, ngalahkan ngaku jadi Tuhan, mati Pak. Cegong kata orang Lampung Pak. Cegong, kaku badan dia, dimatikan oleh Allah. Kenapa? Sombongnya, naudzubillahi min. Nah yuk kembali, biar hidup, biar pengen berkah, supaya tidak ma'izzatan dongkak kembali kepada Al-Quranul Karim. Maka baca Quran sambil jaga Pak, nggak apa-apa. Dalam hadis Rasulullah, man qara'al Quran fis sholati, barang siapa yang baca Quran dalam sholat, 1 hurufnya 100. Tuh, kalau dalam sholat. Di luar sholat dia pakai wudu, punya wudu, tidak sholat. Di dalam di luar sholat punya wudu, 25 pahala kata Sina Ali, sesuai hadis Rasulullah. Kalau dia tidak sholat, tidak wudhu, ya, tidak punya wudhu, tapi baca Quran dia, asal jangan di kamar mandi dia baca Quran. Dia saking kesolehannya di kamar mandi sambil ngeden pula, nah ini kacau. Baca Quran sambil jaga di pos Pak, baca Quran, pahalanya banyak, 10 dari 1 huruf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk jadikan Al-Quran menjadi aturan pedoman kita dalam kehidupan. Kenapa? Yang kedua, yang bahaya lagi, kedua nanti Pak. Kalau di dunia disusahkan oleh Allah, yang kedua lebih parahnya lagi, nanti kata Allah, kenapa dia? Maka nanti di hari kiamat, wa nusuruhu yaumal kiamati a'ma, nanti orang yang tidak mau berpedoman kepada Al-Quran, nantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya Allah, buta Pak. Apa kata dia? Qala rabbi lima hasartani a'ma, kata beliau, ya Rabb, dulu kan saya matanya terang, mata saya bisa ngelihat segala macam dulu di dunia, kenapa sekarang kok kayak gini, mata saya nggak ngelihat, padahal dulu qad kuntu basira, dulu di dunia mata saya terang benderang. Apa kata Allah? Dulu kamu berpaling ketika saya ingatkan, dibacakan Quran, diberikan Al-Quran, diingat-ingat, tapi engkau menantang dengan ayat-ayatku, kata Allah. Maka orang yang demikian kelak di hari kiamat dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Akhir kata, yuk kita bersama-sama di 20 hari Ramadan ini, mudah-mudahan orang tuaku semuanya yang bertugas di keamanan, mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah. Saya ingin satu hal
sesuai hadis Rasulullah, amalkanlah 8 ayat kata Nabi demi penjagaan dalam keselamatan kita. Karena keselamatan, apa itu 8 ayat kata Rasul? 7 ayat Fatihah ditambah dengan 1 ayat surah ayat kursi, 8 ayat. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca dan mengamalkan 8 ayat sebagai pelindungan di dalam segala aktivitas. Yang pertama, bacalah Fatihah, kemudian disambung dengan ayat kursi, ditiupkan di telapak tanganmu dan usapkan di seluruh badanmu. Berniatlah memohon perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari segala bala musibah dalam setiap bertugas. Mudah-mudahan hadis ini bisa diamalkan dan bisa bermanfaat, dan kita senantiasa hidup dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang namanya kultum kan nggak lama-lama Pak ya. Iya, kalau ceramah sampai 2 jam lain lagi namanya. Bukan kultum dia, ceramah. Nah jadi itu beda kata. Jadi sekali lagi mari kita selesaikan Ramadan walaupun bagaimana aktivitas kita bekerja, karena belum tentu tahun yang akan datang kita bertemu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah buat kita semua. Orang tua yang sudah meninggal Allah lapangkan alam barzahnya, kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila tutur kata kurang santun, tindak tanduk kurang tertata, sopian manusia biasa, dan terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jalal wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu bi salati ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin wa hamdan fi ni'ama wa yukammilu ajriha. Ya Rabbana alhamdu billahi wa sultan. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il aqwal afan wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudhana biha min jami'is sayiat wa tarfana biha inda ma'al darajat wa tubasul khayati min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat inna ma'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya arhamar rahimin, واغفر لنا يا الله ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. يا الله ربنا تقبل منا يا الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتحميدنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تدرك بها وجهنا يا إله العالمين. يا الله يا رحمن نسألك يا الله رضاك الجنة ومعونك من صالح النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا بار. يا الله يا أرحم الراحمين تقبل لنا بقضاء حاجتنا، تقبل لنا يا الله بقضاء نياتنا، تقبل لنا يا الله بقضاء مقصودنا. يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ومولانا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك البراءة والسلام والسعادة والحكمة يا الله خصوصا ومخصوصا يا الله لأهل لي فقال إسلام المسلمين بارك الله لهم وشفع لهم وحكمتهم وسعادتهم. يا الله يا أرحم الراحمين ارفع لهم الدرجات وادخلوا الجنة مع الآباء والأمهات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا يا الله نستجيب دعاءنا مقامنا إلى يوم القيامة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بكلامنا آخر لا إله إلا الله جاز الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 دعوة سبحان الله وتحية السلام وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين.